Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua kepada Ibu narasumber pertama dan kepada guru-guru sekalian atau peserta dalam webinar kita pada kali ini yang diadakan oleh ATL. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terakhir saya menjadi pemateri di webinar ATL ini itu tahun kemarin ya. Dan untuk tahun ini alhamdulillah diberi kesempatan di bulan Februari ini. Nah, seperti biasa sebelum saya lanjutkan atau sebelum saya menyampaikan materi, di sini mungkin istilahnya saya adalah sebagai pemantik sebuah materi yang mana pemantik ini nantinya kita sama-sama mendiskusikannya dan bagaimana caranya agar itu akan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi saya menyebut saya sebagai pemantik sebuah materi. Seperti itu istilah yang saya utarakan. Nah, terkait dengan judul saya atau terkait dengan judul yang saya akan bahas, ini terkait dengan keilmuan saya, yaitu saya kan S2-nya itu dari PGMI ya. Artinya ruang lingkup saya adalah anak ya, anak-anak atau setingkat SD. Yang mana di PGMI itu tidak hanya membahas mengenai ilmu pelajarannya saja, tetapi bagaimana psikologi anak, bagaimana si guru menerapkan sebuah strategi pembelajaran, model pembelajaran, bagaimana mendekati anak, bagaimana caranya agar di kelas itu akan menjadi kondusif seperti itu. Nah, dan konsentrasi saya itu fokusnya itu kepada bahasa Indonesia MI, ya, bahasa Indonesia MI, yang mana dalam hal ini itu terkait materinya dan pembelajarannya. Pembelajarannya dimaksud adalah pembelajaran menulisnya, bagaimana caranya membaca, ya, mendengarkan dan berbicara. Nah, dan yang biasanya yang saya ampu mata kuliahnya adalah biasanya tentang kurikulum, tentang pengembangan kurikulum, terus strategi pembelajaran, ya, terus administrasi dan lain-lainnya. Dan tentunya adalah sesuai dengan konsentrasi saya yaitu bahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi kita masuk kepada judul saya yaitu memulihkan keterampilan komunikasi. Ya, di sini saya memakai kata komunikasi, anak era pembelajaran tatap muka, perspektifnya dari pembelajaran abad 21. Ya, silakan. Yang mana nanti saya ulik itu di bagian pendahuluan adalah kenapa saya menggunakan judul ini, ya, akan menyampaikan judul ini. Kenapa? Nah, itu melatar belakanginya itu di bagian pendahuluan. Terus komunikasi yang dimaksud apa? Seperti itu ya. Menurut bahasa komunikasi seperti ini. Nah, yang dimaksud di sini adalah apa begitu. Nah, itu nanti saya akan bahas. Terus model pembelajaran abad 21. Model pembelajaran abad 21. Artinya bagaimana menunjang sebuah kurikulum itu seperti itu. Terus bagian dari model pembelajaran abad 21 yaitu communication skill atau keterampilan berkomunikasi. Baru selanjutnya yang kelima adalah prinsip pembelajaran abad 21. Nah, ini untuk menunjang argumen saya di bagian 4 yaitu communication skill. Nah, untuk memulihkan tadi bahasanya adalah memulihkan. Baik, seterusnya selanjutnya. Nah, yang pertama yang mungkin kita flashback lagi ya, dampak COVID-19 di sektor pendidikan ini sama dengan membatasi aktivitas pembelajaran di sekolah. Nah, pasti Ibu dan Bapak guru sekalian dan semua peserta di sini mungkin pasti paham maksudnya di sini. Ya, artinya membatasi di situ artinya tidak seperti biasa, seperti biasa masuk ya, ada kebiasaan-kebiasaan kita biasanya di kelas. Nah, ini biasanya lewat
ya secara online ya, bukan tatap muka yang dulu seperti itu. Nah, ini mengakibatkan ya ke bawahnya. Nah, ini mengakibatkan orang tua peserta didik ini mendampingi kegiatan belajar di rumah. Apakah ini salah? Bukan salah, tidak salah. Bagus mendampingi kegiatan belajar. Tapi apakah orang tua itu sudah terbiasa dengan dengan kebiasaan itu? Nah, begitu. Yang biasanya mungkin ibu rumah tangga biasanya nyuci ya, bikin apa? Lauk pauk di rumah dan lain hal sebagainya. Ini sekaligus mendampingi si peserta didik itu dalam belajar. Nah, ini saya tujukan kepada biasanya anak murid di tingkat bawah ya. Misalnya seperti SD seperti itu ya. Kalau SMP SMA mungkin sudah megang HP sendiri ya, ataupun kelas SD juga tapi di kelas tinggi sudah mungkin itu pegang HP sendiri. Ya, kebanyakannya seperti itu. Terus korelasinya adalah orang tua ya untuk sekarang ini senang dalam pembelajaran tatap muka. Kenapa senang? Karena ya memang yang hal-hal yang bukan kebiasaan beliau itu sudah ya artinya diserahkan kembali kepada si sekolahnya begitu ya, untuk membimbing anaknya dalam belajar seperti itu. Karena kan background orang tua itu kan ya macam-macam itulah. Guru misalnya guru, dia mengajar anak muridnya dan dia juga mengajar siswanya. Atau dia kantoran. Nah, kalau kantoran mungkin sulit untuk mendampingi. Nah, terus siapa yang mendampingi seperti itu? Atau misalnya petani. Nah, apakah kebiasaan itu memang selaras dengan kebiasaannya seperti itu? Oke, selanjutnya dampaknya itu bukan masih yang tadi. Nah, kekhawatiran aktivitas anak karena COVID sama dengan di rumah ya, sama dengan di rumah. Nah, maksudnya ini masih yang kita yang masih yang kemarin, kekhawatiran aktivitas anak karena COVID. Nah, ini berdampak kepada orang tua itu tidak orang tua tersebut tidak ingin si peserta didiknya terlalu aktif di luar. Nah, seperti itu. Tapi ini menurut saya, atau kan saya tinggalnya di Kalimantan ya, Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Kabupaten Tabalong. Nah, dalam hal ini perbedaannya ada antara kota dan desa. Kalau desa mungkin ya biasa-biasa aja. Ya, artinya walaupun COVID atau tidak COVID ya biasa saja. Karena apa? Karena bisanya di SD, di sekolah dasar itu, muridnya ya memang orang-orang situ juga, ya, orang kampung situ juga. Jadi artinya walau tidak sekolah, ya masih tetap ketemu, masih tetap berinteraksi, masih tetap berkomunikasi ya gitu. Tapi misalnya perkotaan, biasanya kan beda-beda. Dari kelurahan ini ke sini, dari kelurahan ini ke sini, dari kelurahan ini ke sini, seperti itu. Jadi artinya bila tidak belajaran di sekolah, itu mereka tidak dapat bertemu dengan temannya seperti itu. Ya, sekolahnya begitu kurang lebihnya. Jadi ini aktivitasnya ya jadi dibatasi. Nah, terus aktivitas sosial anak ya terjadi di sekolah. Nah, itu kita harus sadari itu ya. Artinya kita bukan sadari tapi kita akui itu. Siswa ke sekolah, dia bertemu dengan paman sekolahan misalnya seperti itu ya. Terus dia bertemu dengan, kalau bahasa di sini bahasa Banjar itu acil kantin ya. Kalau di sana mungkin misalnya petugas kantin ya. Petugas kantin misalnya seperti itu. Terus selanjutnya dia bertemu dengan teman sejawatnya, teman sebaya. Terus dia bertemu dengan gurunya. Nah, di situ kan ada komunikasi di situ, artinya ada berinteraksi di situ. Oke, terus selanjutnya adalah berkomunikasi. Minimnya kesempatan anak untuk dapat berkomunikasi atau bersosialisasi dengan teman sebayanya karena lamanya tidak sekolah. Nah, aktivitas teralihkan dengan handphone. Nah, jadi ketika sebelum pembelajaran tatap muka itu kan kita harus akui bahwa itu teralihkan oleh handphone. Nah, karena di dalam kurung positif atau negatif. Positifnya, misalnya si guru, si orang tua membimbingnya dengan baik, mungkin bisa berjalan dengan baik, di positif saja. Tapi misalnya tidak didampingi atau tidak ada jadwalnya ya,
oleh peserta didik, oleh si orang tua. Nah, itu nanti dampaknya ya tidak apa namanya, jadinya abstrak, jadinya ya. Apa yang dia tonton itu sebagai pengetahuannya. Apa yang dia tonton itu sebagai pengetahuannya, seperti itu. Oke, tunggu dulu ya. Caranya. Kak Zena. Enggak pun. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, itu masalah handphone tadi ya. Artinya semua semua kalau tidak didampingi, handphone itu tidak didampingi ya nanti akan abstrak nanti jadinya. Nah, terus berpengaruh pada tingkat komunikasi dan interaksi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya biar cepat. Nah, yang kedua adalah komunikasi. Maksud komunikasi di sini apa gitu ya? Komunikasi yang dimaksud di sini adalah pola interaksi anak kepada orang di sini yang komunikasi teman sejawat ya, bahasa dari YouTube tadi yang untuk handphone bila negatif itu kan bahasanya itu bisa bahasa dari YouTube atau dari kendala jaringan dikit, tunggu sekitar 1 menit untuk perbaikannya.
Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi yang masalah komunikasi tadi, yang teman sejawat tadi hati-hati di bahasanya dari YouTube atau gaming biasanya ya, banyak bila tidak disaring di situ itu bisa mengakibatkan bahwa kebiasaan bahasa anak itu akan terganggu di situ dengan bahasa-bahasa yang tidak patut untuk diutarakan. Terus selanjutnya adalah komunikasi dengan guru. Jadi sopan atau tidak sopan, berani atau tidak berani, malu atau percaya diri. Seperti itu jadinya, ya. Masalah komunikasi ini, ya, artinya itu juga menjadi pokok bahasan. Nah, terus keterampilan berbicara di kelas perlu diasah kembali. Maksudnya keterampilan berbicara di kelas, artinya kan misalnya diskusi, dan maju ke depan, ada nyanyi sama-sama, maju sendiri, bertanya, ya, menjawab seperti itu. Nah, itu kita asah kembali, karena kelamaan di rumah itu dari yang saya observasi itu menjadi agak sedikit pendiam dulu si anak tersebut, ya, pendiam dalam hal maksud dalam pembelajarannya. Nah, seperti itu. Jadi si guru bisa dapat menstimulusnya, ya, menstimulus si peserta didik agar dia tidak malu, agar dia berani menyampaikan pendapat, ya, dan lain hal sebagainya. Mungkin kita lanjut saja. Nah, selanjutnya model pembelajaran abad 21. Model pembelajaran abad 21 ini ada 3, ya. Ada communication skill, collaboration skill, dan critical thinking and problem solving skill. Nah, di sini saya memakai pertama, communication skill atau keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya, untuk permasalahan terkait keterampilan berkomunikasi atau bersosialisasi yang disebabkan oleh lamanya peserta didik di rumah dapat diatasi itu dengan rencana pembelajaran yang dirancang dengan menitik beratkan pemulihan tingkah laku sosialnya. Nah, jadi intinya itu adalah menitik untuk memulihkan tadi, ya, kita sama-sama dari awal itu kita menitik beratkan kepada pemulihan tingkah laku sosialnya dari pembelajaran berarti. Karena kan kita sebagai guru yang kita hadapi adalah peserta didik kegiatan pembelajaran, belajar dan mengajar. Nah, di situ itu kita menitik beratkan kepada tingkah laku sosialnya. Ya, dalam hal kecil adalah berkolaborasi, ya. Artinya di situ dari kata kolaborasi, biasanya kita bisa bikin kelompok seperti itu, ya, atau ya. Nah, bikin kita sebuah diskusi dan lain-lainnya. Nah, salah satu yang ditawarkan adalah model pembelajaran 21, yaitu communication skill atau keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya. Nah, communication skill pada model ini orientasi utamanya terletak pada kesempatan yang diberikan kepada didik untuk menggunakan kemampuannya dalam mengutarakan ide-ide baik dalam kegiatan. Nah, artinya kita memberi kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif lagi. Ya, seperti di kurikulum 2013 itu, ya, seperti di kurikulum 2013 itu, bukan teacher center, kita menitikberatkan kepada si yang aktif adalah si peserta didiknya, ya. Jadi peserta didik bukan pasif tapi aktif di situ. Nah, jadi kita menitikberatkan itu, ya, dengan cara-cara, ya, agar mereka dapat berkomunikasi, ya. Selanjutnya bisa dengan diskusi dengan teman sebaya ataupun menyelesaikan masalah oleh gurunya. Nah, diskusi dengan teman sebaya itu bisa, ya, yang sama seperti saya sampaikan tadi, bisa bikin kelompok, ya, ataupun kelompok kecil, yaitu teman sebangku bisa. Nah, itu misalnya diskusinya yang kecil saja, tapi kan kita bimbing tapinya,
ya, kita bimbingnya sama seperti yang di video Ibu pemateri satu tadi. Artinya itu kita harus pancing, ya, pancing untuk mereka atau kita beri stimulus untuk mereka lebih aktif. Ya, jangan kita suruh aja, tapi kita memancing untuk itu. Nah, begitu. Jadi misalnya kita pancing dengan pertanyaan kecil lah, misalnya. Misalnya di Banjarmasin masalah banjir. Perhatikan hal semacam itu. Jadi misalnya dari banjir, kita bikin pertanyaan lah, kenapa banjir dan nah kita kasih kepada peserta didik yang sudah berkelompok tadi. Nah, kita minta untuk peserta didik untuk mendiskusikannya bagaimana caranya supaya tidak ribut seperti apa Pak, seperti itu. Itu pasti sudah kendala dari peserta didik di siswa SD ya, kebanyakannya atau secara umumnya semua sekolah itu kondusif kah atau tidak kondusif. Nah, maka dari itu ada yang namanya mengajar ya. Jadi kita itu sudah harus ada di dan kita tahu kita menjelaskan, oh ini yang dihindari, ini yang dianjurkan. Keterampilan mengajar selanjutnya adalah misalnya keterampilan mengadakan variasi. Ketika mereka tidak kondusif, si gurunya tiba-tiba diam. Dan menatap dan menatap yang ribut. Nah, baru kondusif lagi, baru kita lanjutkan. Berarti banyak lagi masalah keterampilan dasar mengajar, ya, itu bisa dipakai ilmu keterampilan dasar mengajar untuk menyeimbangkan strategi kita. Jadi kalau strategi saja itu ya agak sulit karena ya tadi kita namanya anak-anak ya, itu pasti dia tidak kondusif atau apapun itu. Oke, selanjutnya lagi. Nah, meningkatkan keterampilan berkomunikasinya seperti kasih fokus untuk dalam menyampaikan ide-ide dengan suasana senang sehingga mendapatkan pemulihan percaya diri. Nah, artinya sama seperti yang saya sampaikan tadi, kita bawa suasana kelas ini menjadi suasana yang gembira, ya, begitu. Ya, kembali ke keterampilan dasar mengajar tadi. Nah, salah satu keterampilan dasar mengajar itu adalah mengadakan variasi. Mengadakan variasi, salah satunya itu adalah ya membuat hati peserta didik itu ceria dengan cara bernyanyi ya dan lain hal sebagainya. Ya, sesuai dengan kondisi lah. Terus cerita pengalaman bisa, ya, didiskusikan bisa. Terus tanya jawab dan lainnya. Nah, artinya bersifat menarik. Nah, ini kan yang saya tampilkan di sini bersifat ya secara umum. Nah, tapi kalau secara khusus kan kita bisa menggunakan strategi-strategi yang kita tahu. Misalnya seperti talking stick, ya. Talking stick itu tongkat yang berjalan. Ya, kita minta peserta didik untuk berdiri dulu kan semuanya, membuat lingkaran. Setelah membuat lingkaran, baru kita misalnya tongkatnya nggak ada, ya bisa kita kasih spidol lah. Kita kasih spidol. Nah, kita putarkan musik. Setelah itu jangan spidol itu ketika musiknya stop, nah si anak yang terakhir megang spidol itu atau stick itu akan jawab kita, ya, atau apapun itu yang kita suruh seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang semacam itu. Nah, terus ada kelemahannya si talking stick ini, bisa membuat tidak kondusif. Bagaimana caranya supaya kondusif seperti apa? Kita bikin peraturannya. Yang pertama, bilanya tidak kondusif, kita bisa didiskualifikasi dari permainan ini. Jadi tidak bermain lagi seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada tipsnya lagi untuk menggunakan talking stick ini. Ketika kelas rendah, menurut saya dan atas pengalaman itu kan maksudnya kelas 1, 2 atau 3. Nah, itu kalau bisa jangan bernyanyi ya. Artinya kalau bisa ya, tapi ini sesuai dengan karakter gurunya sih, bagaimana dia mengontrolnya. Nah, seperti itu. Tapi mungkin ada dari pengalaman yang lain, bila kita mengajak siswa bernyanyi bersama,
Nah, itu nanti akan bisa tidak kondusif. Nah, tapi itu tergantung gurunya lagi ya. Bukan saya yang menjadi tidak boleh, bukan. Boleh saja. Nah, biasanya di kelas rendah itu diputarkan musik. Terus si peserta didik kita minta untuk tutup mulutnya. Yang berjalan adalah tongkatnya. Seperti itulah kurang lebihnya. Nah, selanjutnya pada model communication skill ini tidak dianjurkan guru memberikan tugas terlalu berlebihan. Jadi memberikan tugas itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan seperti itu. Karena itu akan bisa mengakibatkan si peserta didik akan merasa jenuh ataupun apapun itu ya gitu. Misalnya ada tugas juga mungkin kita bikin tugas yang artinya ya sesuai dengan porsinya lah seperti itu. Oke, kita lanjut. Guru diharapkan mampu menjembatani peserta didik dalam mencapai tujuan, senantiasa mengarah atau memberikan stimulus kepada peserta didik, seperti mampu beradaptasi dengan teman sekelas atau teman sekelompok. Nah, artinya di situ di bawah bimbingan guru. Jadi kita menyuruh peserta didik, tapi tetap kita bimbing, ya. Kita bimbingi. Ada yang tidak paham seperti ini, ada yang di kelompok itu ribut, nah kita bimbing supaya tidak ribut atau kita beri arahan. Ada yang di kelompok itu cuma diam saja, nah itu kita beri arahan. Kenapa? Kita bimbing supaya dia meningkatkan semangatnya, ya tidak percaya diri, jadi percaya diri seperti itu. Terus menghargai pendapat teman, ya. Berani memberikan pertanyaan, berani menyanggah, berani menepandai ini terus oleh stimulus atau rangsangan dari gurunya seperti itu. Jadi kita berperan penting di sini. Selanjutnya, selain itu juga harapannya communication skill ini mampu menjawab permasalahan yang ada, yaitu pemulihan keterampilan berkomunikasi yang menjadi pokok permasalahan di masa pandemi yang kemarin. Ya, dan sekarang kita akan menuju pembelajaran tatap muka. Nah, tapi semoga selalu pembelajaran tatap muka. Kenapa saya bilang semoga? Karena ada isu-isunya di daerah-daerah saya itu ada lumayan meningkat lagi penyebaran virus coronanya. Lalu ada mencanangkan bahwa nanti akan diadakan pembelajaran online lagi. Ya, ada di satu SD. Di satu SD itu ada kelas satunya ternyata terpapar virus corona. Jadi di SD itu semua kelas satunya itu diliburkan. Nah ini semoga ini ya nanti tetap berjalan baik lah ya. Artinya normal kembali. Jangan ada ya kalau bisa kita artinya bila saya mencanangkan pembelajaran tatap muka, nah artinya keadaannya ya memang baik begitu ya, bukan dipaksakan, bukan. Ya tadi lain halnya dengan kota dan desa seperti itu. Mungkin itu nanti ada tema tersendiri nanti untuk itu. Selanjutnya ya. Nah, terus kita masuk ke prinsip pembelajaran abad 21. Nah, tadi kan model pembelajaran abad 21 yang saya pakai adalah communication skill, keterampilan berkomunikasi. Nah, itu salah satu caranya untuk ya tadi supaya si peserta didik intinya semoga untuk itu peserta didik tambah percaya diri, tambah bagus ya, dan kita sebagai guru itu dapat memahami untuk itu. Jadi agar memberikan stimulus yang baik ya untuk merangsang daya interaksi atau komunikasinya. Ya, dalam prinsip pembelajaran abad 21 itu ada yang pertama adalah instruction should be student center, education should be collaborative, learning should have context, school should be integrated with society. Seperti itu. Itu konsep pembelajaran abad 21. Itu seperti apa? Nah, kita jelaskan secara singkat. Jadi yang pertama itu pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Nah, ini sama tadi ya dengan prinsipnya kurikulum 2013 seperti itu. Terus guru dan orang tua sebagai fasilitator ya, kita memfasilitasi. Terus jadi bukan disuruh untuk menghafal tetapi mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya. Artinya
pengetahuannya itu bukan dihafal, ya, tapi dia paham. Seperti itu maksudnya dalam prinsip pembelajaran 21. Salah satunya dengan strategi pembelajaran, ya, menulis ataupun pembelajaran yang lainnya yang menunjang sikap komunikasinya atau interaksinya, ya, nanti dan bisa sematkan kalimat pujian. Nah, jadi kita guru tidak bosan-bosannya lah kita selalu menyemangati dengan kalimat pujian, ya, masuk dalam dasar mengajar dalam apa ya namanya, mengadakan variasi kalau tidak salah, mengadakan variasi itu ya, memberikan penguatan. Jadi di dalam keterampilan mengajar ada yang namanya memberikan penguatan kepada peserta didik dengan cara yang pertama dengan secara verbal. Nah, secara verbal kan berarti dengan kata-kata. Oh, baik, bagus, pintar, ya terima kasih. Nah, seperti itu. Bila secara tidak dengan kata-kata, ya non verbal dengan cara gestur tubuh, bagus dengan cara itu, senyum seperti itu, atau tepuk tangan. Nah, seperti itu. Itu memberi stimulus pada peserta didik. Terus intervensi guru orang tua diperlukan sebagai pendorong, menjaga minat menulis ataupun minat dalam hal peserta didik itu untuk mengembangkan sosialnya. Yang kedua adalah education should be collaborative. Nah, ini berkolaborasi dengan temannya, ya, sama dengan kelompok tadi, ciptakan lingkungan saling bekerja sama di rumah dengan teknologi, tetapi tetap memberikan stimulus kolaborasi dan kerjasama. Terus jiwa kepribadian anak tidak ansos dan pembelajaran lebih bermakna. Oke, kan cepat saja. Yang ketiga, learning should be have context, ya, yaitu sesuai dengan konteks. Pembelajaran menulis atau pembelajaran pembelajaran membaca kah, menulis kah, ya. Ini dalam hal konteks bahasa Indonesia dalam MI itu kita kaitkan dengan kehidupan sehari-harinya. Jadi artinya sesuai dengan apa yang dialami. Misalnya temanya tentang bencana alam. Mungkin kita memberikan pengetahuan pada bencana alam itu ada ini seperti itu. Mungkin tapi kita berikan contoh yang lebih spesifik. Nah, lebih spesifiknya itu apa yang dialami. Misalnya sesuai dengan konteksnya. Misalnya bencana alam. Oh, di bencana alam untuk hal apa namanya? Untuk hal gunung meletus misalnya. Oh, itu tidak ada. Nah, yang adanya banjir. Oh, jadi banjir saja yang lebih spesifik lagi. Nah, tapi kita memberikan pengetahuan bencana alam seperti ini, cara mengatasinya seperti ini. Tapi secara khususnya kita apa yang ada di dekat kita. Terus guru memberikan tugas sesuai kehidupan, bukan buku. Nah, artinya tidak buku saja gitu ya. Tidak melihat buku saja. Buku sebagai acuan, tapi kita improvisasi ya gitu seperti itu. Terus yang terakhir adalah school should be integrated with society, itu memfasilitasi bila kelas rendah bisa bentuk sederhananya guru membangun diskusi kelompok tema tentang kemanusiaan yang membantu jadi bagaimana seperti itu. Artinya memfasilitasi dalam lingkungan sosial. Ya, bagaimana? Jadi temanya mungkin tentang kemanusiaan. Terus bila kelas tinggi bisa guru meminta siswa untuk berperan aktif ya dengan tindakan kemanusiaan. Misalnya ada bencana alam di daerah mana misalnya seperti itu. Nah, itu kita minta peserta didik untuk sama-sama memberikan sumbangan, apakah baju, apakah uang, seperti itu. Terus yang terakhir adalah teknologi dan internet yang kawannya lebih luas. Nah, selain kelas rendah dan kelas tinggi ini, kita bisa melihat atau kita bisa memfasilitasi lingkungan sosialnya dengan cara melihat ya atau memakai teknologi dan internet yang bisa melihat YouTube. Nah, kemanusiaan yang ada seperti apa? Oh, seperti ini. Ya, ada orang yang setiap hari Jumat membagi nasi bungkus
Untuk pekerja sosial misalnya apa, misalnya untuk yang sapu jalanan, tukang beca, apa misalnya seperti itu. Jadi itu kita bisa lihat jangkauannya lebih luas lagi dengan internet. Kesimpulannya, yang terakhir, model pembelajaran berdua satu communication skill ini membantu guru untuk memulihkan pola interaksi anak. Ya, orientasinya fokus memberikan kesempatan kepada peserta didik. Dan selanjutnya prinsip pembelajaran berdua satu, cara guru dalam bersikap dalam pembelajaran tatap muka. Ya begitu. Cara sikapnya adalah berpusat kepada peserta didik, kolaborasi dan kerjasama, pembelajaran sesuai dengan keseharian, terus menumbuhkan jiwa sosialnya, terus menciptakan anak yang unggul. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga misalnya ada yang sama-sama yang perlu kita diskusikan diskusikan bersama. Ya, hilap atas penyampaian saya. Mohon maaf, tidak bermaksud untuk menggurui, artinya sebagai pemantik, dan kita nanti mungkin sama-sama untuk mendiskusikannya yang bagusnya seperti itu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.